Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Elsa Yuliana. Di video kali ini, setelah sekian lama nggak bikin video, aku mau nunjukin aktivitasku beres-beres rumah ketika anakku yang bayi lagi tidur. Masya Allah, berantakan sekali ya. Sebenarnya dari depan sampai dapur tuh berantakan semua, tapi yang paling berantakan adalah dapur. So, kita mulai beresin rumah dari sini dulu ya. Ini tuh siang hari sekitar jam 11-an gitu. Anakku lagi bobo, yang pertama lagi nonton TV. Dan ini aku lagi beresin dulu cucian tadi pagi. Aku kembaliin ke tempatnya masing-masing. So, barulah nanti aku cuci piring dan semua yang kotor nih di dalam sink. Sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman semua? Udah lama banget ya aku tuh nggak bikin video di YouTube. Kangen banget sebenarnya pengen bikin, tapi nggak sempet karena kalau mau bikin video di YouTube tuh kan ya harus pakai pakaian lengkap gitu. Sedangkan dalam aktivitasku sehari-hari itu aku nggak bisa yang selalu tertutup gitu. Jadi seringnya pakai daster pendek. Dan sebenarnya setiap hari keadaan rumahku ya selalu berantakan. Karena ya mau gimana lagi ya, namanya punya anak bayi itu pekerjaan rumah nggak akan ada habisnya. Setelah diberesin bakal ada lagi. Kadang sudah diberesin aja tuh rasanya kayak belum beres gitu. Makanya beberes buat aku yang paling enak itu adalah ketika anak-anak lagi tidur atau lagi asik sendiri. Cuman kan kalau yang kecil nggak mungkin dong nggak diawasin, jadi butuh pengawasan. Sebenarnya anak pertamaku tuh udah pinter banget, bisa bantuin ngomong adeknya. Cuman kadang kan gak tega juga ya kalau misalkan anak pertama pengen main, masa dititipin adeknya mulu sih gitu. Jadi kadang ya nunggu ayahnya pulang, kalau enggak ya nunggu dia itu bobo siang. Kadang tuh suamiku nyaranin gitu, kenapa nggak dimulai dari pagi hari? Kita tuh udah mulai dari pagi hari, tapi siang hari udah lagi, sore hari udah lagi, dan seterusnya sampai malam hari akan ada terus pekerjaan rumah. Kalian pasti sering denger kan kalau pekerjaan rumah tangga itu nggak ada habisnya. Ya seperti itulah maksudnya, dari pagi sampai malam, ke pagi lagi sampai malam lagi, selalu ada aja gitu. Beda sama orang yang bekerja kantoran gitu, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jadi ada jam kerjanya. Tapi kalau ibu rumah tangga nggak ada jam kerjanya. Yang ada ya pekerjaannya ada terus gitu ya kan. Lah kok malah jadi curhat, mohon maaf ya. Nah di sini aku lagi cuci piring sama mau bersihin tempat nasi ini karena mau masak nasi lagi teman-teman. Sayang banget ya masih banyak sisa nasi yang terbuang. Padahal tuh kadang kalau udah baru mateng nasinya udah langsung aku centong-centongin gitu supaya nggak banyak nasi yang lengket di tempat magicomnya itu. Gimana ya caranya supaya nggak nyisain banyak nasi di tempat magicom? Ada yang tahu? Tolong tulis di kolom komentar ya. Sedih banget karena aku masih ngebuang sampah sisa makanan ke dalam tempat sampah. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu aku udah mulai ngompos teman-teman, tapi berhenti di 2 minggu karena komposternya udah penuh dan belum panen sampai sekarang. Kenapa belum panen udah 2 bulanan ini? Karena aku nggak rajin ngaduk dan emang jarang aku cek-cek gitu loh. Next insya Allah kalau aku bikin komposter baru, aku akan bikin video dan upload di YouTube juga. So stay tune dan jangan lupa subscribe. Nah, ini aku mau lanjut mau masak nasi. Aku ambil dulu berasnya. Untuk 1 hari itu biasanya aku masak 3 cup kayak gini. Kadang bisa sampai 2 hari sih, tergantung. Kadang kalau makan di luar ya nasinya bakal cukup sampai 2 hari. Tapi kalau masak terus di rumah ya itu sehari sudah habis sih teman-teman. Oh iya, ini tuh aku nyuci berasnya pakai wadah gitu karena kebutuhan konten. Jadi biasanya tuh ya nggak selalu nyuci pakai wadah kayak gini kok teman-teman. Biasanya tuh aku cucinya langsung di wadah magicomnya. Nah ini air berasnya aku tuang dulu di gelas buat nyiramin tanaman. Kamu kalau nyuci beras berapa kali sih teman-teman? Di sini aku nyuci cuma 2 kali aja, langsung aku masak aja gitu. Kadang ya pakai air keran, kadang juga pakai air galon. Karena kebutuhan konten lagi-lagi di sini aku masak nasinya pakai air galon. Sebenarnya kadang lebih sering pakai air keran kok teman-teman. Ada yang sama nggak kalau misalkan airnya nggak turun-turun tuh galonnya dimiring-miringin gitu supaya banyak airnya yang keluar dari dispenser. Nah ini aku mau bersihin dulu elap-elap tempat magicomnya. Sebenarnya paling bagus tuh dibersihin setelah masak ya. Jadi ketika nasi baru matang tuh itu kan kayak masih basah, jadi lebih mudah dibersihkan. Kalau kayak gini tuh kadang masih ada sisa makanan yang kering gitu loh teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting dibersihkan aja. Terserah mau dibersihinnya itu setelah atau baru mau masak kayak aku.
Next, ini aku mau bersihin area kompor. Meja kompor di sini banyak sekali ya bahan makanan. Ini sebenarnya tadi mau dimasak sama suami aku, tapi nggak jadi. Akhirnya masih ada di situ dan belum dikembalikan di kulkas. Nah, ini aku mau cuci-cuci dulu peralatan masaknya dan kembalikan bahan-bahan masakan tadi ke dalam kulkas supaya lebih awet. Sebelum aku bersihin kompor, ternyata aku mau bersihin area meja makan dulu teman-teman. Di sini banyak banget barang-barang yang seharusnya nggak ada di situ. Contohnya ada charger, ada roll kabel, terus ada apa nih segala macam ada di situ. So aku mau pindah-pindahin dulu dan kembalikan ke tempatnya masing-masing. Sebaiknya tuh memang meja ini tuh kosong, clear, nggak ada barang apa-apa. Jadi lebih mudah untuk dibersihkan teman-teman. Nah, di sini aku ngesemprotnya itu pakai air campuran ekoenzim. Jadi aku ekoenzim bikin sendiri dari kulit buah pisang. Aku fermentasikan beberapa bulan. Kemudian setelah jadi aku campur dengan air dengan perbandingan 1:1 untuk membersihkan areal kayak permukaan meja. Pokoknya untuk bersih-bersih aja sih teman-teman. Karena ekoenzim itu bagus untuk membunuh kuman juga oke, tapi dia juga natural. Ya, beginilah dibersih-bersihkan semua permukaan meja, kembalikan barang-barang ke tempatnya, dan disemprot-semprot lalu dibersihkan. Dindingnya juga karena di sini tuh banyak banget cicak teman-teman. Jadi dinding aku tuh juga kadang tuh ada pup cicaknya gitu, menjijikan banget ya. Dan di sini tuh nanti kalian harus nonton video ini sampai akhir karena akan ada part yang mengejutkan ketika aku bersih-bersih terutama areal kompor. Setelah selesai dielap-elap, ini aku mau kembalikan barang ke tempatnya masing-masing. Sebelumnya aku juga heran kenapa ada tempat nasi di sini dan isinya bukan nasi, melainkan ada cabe, ada teh rosella. Entahlah nih suamiku kadang suka naruh barang-barang tuh dimasukin ke dalam kotak kayak gitu loh. Nah, setelah selesai semuanya, ini aku mau beresin atas kulkas juga kotor banget. Dan banyak barang-barang yang sebenarnya tuh kayak nggak berfungsi, tapi ya sudahlah karena suami aku yang nyimpen, aku menghargai. Tanamanku juga udah mati tapi lama banget nggak aku urusin, so ini aku mau beresin. Dan ada botol-botol itu adalah ekoenzim yang lagi aku bikin teman-teman. Nah, inilah barang yang aku heran kenapa masih suamiku simpan, yaitu speaker. Karena sebenarnya suamiku tuh punya 2 speaker ya, beda sih. Yang di depan tuh ada speaker yang portable gitu. Nah, sedangkan yang ini tuh gede, suaranya emang lebih kenceng. Tapi buat apa gitu loh punya 2 speaker? Aku juga heran. Padahal kalau kita punya barang, kita tuh punya tanggung jawab untuk bersihin ya kan. Kalau nggak dibersihin ya otomatis kayak gitu tadi, berdebu speakernya, terus takutnya rusak gitu loh. Daripada rusak kan mending mumpung masih bagus dijual, ya nggak sih teman-teman? Tapi ya mungkin suamiku punya pertimbangan sendiri kenapa nggak segera dibuang atau nggak segera dijual, karena ya entahlah, aku juga nggak tahu alasannya. Nah, oke, lanjut aja. Abis ini aku bersihin kompor. Nah, kalian harus lihat video ini ya. Ketika aku lagi bersihin permukaan atas kompor, ini masih baik-baik saja. Sampai pada akhirnya aku mau membersihkan area bawah kompor. Tuh, kalian lihat nggak sih di pojok kiri itu ada apaan? Sebenarnya aku udah curiga kenapa ada makanan di bawah situ. Ternyata ada tikus teman-teman. Aku di situ kaget banget sampai loncat. Tapi stay calm karena ini dikontenin, nggak mungkin dong aku teriak-teriak gitu. Jadi ya udahlah, aku biarin aja tikusnya lari, dia sembunyi di belakang kulkas teman-teman. Buru-buru aku bersihin semuanya pakai ekoenzim dan aku juga tuangin cairan ekoenzim di dalam kompor karena katanya cairan ekoenzim ini tuh baunya nggak disukain sama tikus. Dulu tuh aku pernah berhasil teman-teman naruh di bawah mesin cuci dan beneran nggak ada, tapi memang harus rajin ngasih lagi karena kalau enggak ya baunya akan menghilang dan tikusnya bisa balik lagi ke situ. Problem di rumahku ini banyak sekali tikus karena memang masih banyak lubang ya teman-teman, di belakang tuh masih ada celah lah yang bisa dimasukin sama tikus. Sebenarnya paling ngaruh tuh ketika aku punya kucing, jadi tikus tuh nggak berani masuk rumah. Cuman sayangnya ini aku baru banget ngadopsi kucing dan masih kecil, jadi tikusnya masih banyak nih yang berkeliaran di dalam rumah. Tuh kan lagi-lagi cucian piringnya numpuk banyak banget, makanya pekerjaan nggak selesai-selesai. So ini videonya aku cepetin aja ya teman-teman.
Selanjutnya aku langsung aja cuci semua lap-lap yang tadi aku pakai buat bersih-bersih, karena kalau nggak segera dicuci nodanya akan semakin membandel dan semakin sulit dibersihkan. Dan ini aku mau refill sabun cuci piring. Ini aku kasih tahu sabun cuci piring yang murah, wanginya enak, tapi nggak terlalu kering di tangan dan nggak bikin panas, yaitu mereknya WOW atau Wow. Ini tuh wangi serai, ada jeruknya juga, seger banget teman-teman, dan ini tuh nggak bikin kering di kulit dibandingkan merek lain. Sebenarnya aku tuh paling suka pakai sabun Ecoenzym, cuman karena harganya lebih pricey dan juga sulit terjangkau sama aku nggak bisa bikin sendiri, jadi ya udah aku beli bulanan aja di toko supermarket gitu sabun WOW ini. Setelah selesai cuci-cuci lap, ini aku lanjut mau sapu-sapu rumah dulu sebelum dipel. Tuh anak kedua aku udah bangun dan mulai nangis, tapi aku minta tolong kakaknya untuk jagain di depan TV. Ya sebenarnya bagaimana lagi ya, nggak pengen ngasih tontonan ya, nggak pengen kasih screen time ke anak, tapi kalau nggak dikasih screen time gitu nggak bisa kerja gitu. Ya bisa sih, tapi kan capek ya mau nyapu sambil gendong gitu, nggak bisa gitu loh. Jadi ya mohon maaf gitu kalau misalkan aku nggak bisa sempurna sebagai orang tua, terutama aku minta maaf ke anak-anak aku. Oke, ini aku lagi buang-buangin sampah sisa makanan gitu ke dalam plastik dan dicampur ke tempat sampah. Sebenarnya pengen banget dikompos, cuman belum bisa. Mudah-mudahan bisa segera ada komposter lagi ya, bisa buang sampah organik gitu. Nah ini sekalian mau buang sampah ke depan, lanjut nanti mau ganti plastik sampahnya dengan plastik sampah yang baru. Masih menjadi salah satu mimpi aku adalah punya rumah yang tersistem dengan baik, dalam artian punya tempat sampah terpisah, organik dan anorganik, terus semuanya tuh tertata dengan rapi, ada tempatnya masing-masing kayak gitu ya. Ya semoga kedepannya ini mulai dari diri sendiri dulu, dan semoga nanti anggota keluarga yang lain juga bisa mengikuti. Selanjutnya aku nggak mau kasih voice over lagi, kalian tonton aja videonya sampai selesai karena tinggal satu aktivitas aja, yaitu ngepel rumah, kemudian nanti aku mau lanjutin main sama anak-anak. Terima kasih sudah nonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.